Balik lagi sama kita di Radar Malam Online. Kali ini aku Bella Angelina bareng sama tamu undangan yang spesial. Dengan siapa, Mas? Halo, nama saya Alex. Nah, di sini sebenarnya kita mau bahas apa sih? Nah, kita di sini mau nge-review beberapa provider yang sepertinya dibutuhkan sama teman-teman yang sekarang lagi melakukan sekolah online. Iya, karena kan banyak banget ya sekarang lagi musimnya sekolah online dan masih belum jelas juga nih kapan sekolah offline bakalan dibuka. Jadi banyak orang yang mengeluh tentang ini kok cepet habis banget sih, gimana sih cara efisiensi kuota biar bisa belajar lancar dengan waktu yang lama dalam sehari tanpa menghabiskan banyak kuota kayak gitu. Nah, hari ini kita bakal nge-review beberapa ini provider. Contohnya kita punya 4 provider ya yang termurah di Indonesia. ini yang kita rasa kayak worth it banget dipakai sama pelajar sekarang, dan ini juga nggak susah dicari di counter-counter terdekat. Ada apa aja tuh? Di sini ada Axis, terus ada Tri juga. Aku punya M3 atau Indosat Uridu sama Smartfren. Nah, boleh dijelasin kali ya harga sama dapat kuota berapa giga? Oke, jadi kemarin itu kita beli di counter-counter dekat. Ini Axis dengan harga 12.000. Kita dapatnya 1,5 giga dengan masa aktifnya 1 bulan. 1 bulan. Terus ditambah yang ini Tri kemarin harga 10.000. Kita dapat 1 GB. 1 GB Ya, dengan 1 kecepatan GB. Dengan berapa? kecepatannya, kecepatannya kita belum dapat, cuman ini support 4G 4.5. 4.5. Nah, kalau aku punya Smartfren, dia ini harganya 15.000, udah dapat 5 GB. Super 4G kuota. Terus yang Indosat Uridu aku dapat 10.000 dengan total kuota 2 GB. Ini kemarin berapa Pak yang Smartfren? 15.000 aja. 15.000. Mungkin bisa ditunjukin ya. Ini yang Indosat. Terus ini Ini yang Smartfren. begini ya. Nah, Axis, kita coba liatin Kak. ini Axis ya. Ini Axis nih. Ini yang Tri. Jadi sebenarnya worth it nggak sih dengan harga ini kan beraneka ragam nih. Ada yang 1 giga, 1,5 giga cuman 12.000 ya ini. 12.000 aja. Yang ini 1 giga seharga 10.000. Yang Indosat ini 2 giga seharga 10.000. Yang Smartfren ini 15.000 dengan total 5 giga. Oke. Tapi ini akumulasi ya, ada yang soalnya ada kuota malam, ada kuota YouTube doang kayak gitu. Ya, ini ada beberapa yang dibagi-bagi sih sebenarnya. Nah, sebelumnya keempatnya ini sekarang udah support banget ya buat teknologi, soalnya setiap provider sekarang udah punya aplikasinya sendiri. Jadi kayak mudah banget kalian buat ngecek kuota kalian, pulsa kalian, dan kalau kalian mau beli kuota bisa langsung di situ. Biasanya lebih murah sih kalau lewat aplikasinya gitu. Bisa langsung beli juga ya, bisa langsung mau top up lewat, biasanya support kok top up lewat bank atau aplikasi pihak ketiga lain. maksudnya. Gitu. Mungkin bisa langsung cek ke aplikasinya kali ya. Oke, kita cek dulu. Yang pertama ini Indosat. Nah, Indosat Uridu itu ada aplikasi namanya My M3. Jadi aplikasinya kayak gini. Tampilannya kayak gini. Nah, dia itu udah ada tampilan untuk beranda ya. Nah, beranda ini ada kayak info-info aja, kayak info di rumah tetap untung, seputar apa namanya? Promosi-promosi ya. Ada nih, ada kayak collab sama aplikasi-aplikasi yang lain, terus ada penawaran-penawaran. Terus ada paket-paket, bisa beli paket juga. Nih, ada keterangan buat akun juga. Jadi kayak menjelaskan pulsa kita ada berapa, terus ada internet berapa kuotanya, sisanya kayak gitu ya. Terus kalau mau beli juga bisa langsung ke sini. Jadi kayak lebih murah sepertinya ya. Nih ada lebih gampang juga, hanya dengan 1 kali klik kalian bisa dapetin semuanya. Oke. Ini juga ada rewardnya juga. Oh, banyak rewardnya ya. Bisa ditukeran hadiah apa? Bisa tukeran sama hadiah. Nah, hadiahnya tuh biasanya kayak voucher gitu loh. Kayak gitu sih kalau yang di M3 ini. Coba yang sekarang. Kalau yang di ini di Smartfren sih, aku lihat
Ini dari tampilannya juga lumayan minimalis, juga banyak pilihan-pilihannya. Ini di sini juga ada keterangannya, dibagi-bagi berapa sisa kuotanya, ada riwayatnya juga, riwayat pembelian. Terus sama seperti yang di IM3 juga ada beberapa promo. Ya kalau mau beli film, musik ataupun games bisa lewat sini juga. Oke. Oke. Selanjutnya di Bima Tri. Jadi Bima Tri ini punyanya si Tri. Kita kasih ini ya. Loading. Iya, masih loading. Mungkin lanjut ke ini aja nih. Oke. Sambil nunggu yang Tri ya. Ini dari Axis. Nih. Ini Axis. Oke. Dari tampilannya juga lumayan minimalis dan menarik, eye-catching sesuai dengan warna Axis yang agak keungu-unguan. Banyak promo juga, terus ini juga ada pembagian detail pembagiannya. Nah nanti gimana udah bisa? Yang punya Bima Tri-nya ini udah bisa, jadi nama aplikasinya itu Bima Tri. Oke. Nah jadi di sini kita bisa lihat nih berapa jumlah kuotanya, terus kuota telepon, kuota SMS, jadi langsung jadi kayak thumbnail kecil gitu. Terus bisa beli pulsa juga, terus ada sale-sale-nya, terus hanya ada di Bima Tri. Trendingnya apa, terus bisa keep on, live music itu juga ada. Terus kalau mau beli RBT masih bisa di sini. Oh, jadi juga langsung bisa di gitu juga ya? Mau lihat movie juga bisa, terus mau top up Voucher aplikasi movie gitu atau ya? games, bisa juga di sini. Jadi langsung jadi satu di Bima Tri-nya. Membantu banget ya? Membantu banget sih, jadi emang semua aplikasi kayaknya ini ya udah menampilkan menu-menu yang cukup membantu dan nggak ribet. Jadi udah kelihatan banget nih kayak kuotanya kita tinggal berapa, terus mau beli itu juga bisa. Nah, setelah kita lihat dari tampilannya ya, kita bakal ngetes speed mereka. Seberapa kencang sih mereka? Tapi disclaimer aja sih sebenarnya ini juga menyesuaikan tempat di mana kalian kayak. Kita ngetesnya mungkin di tengah kota sama yang di agak pinggiran itu agak beda kecepatannya. Nah, itu belum tentu semua sama, tapi kita coba lihat aja di sini. Kali ini kita lagi take di kantornya Radar Malang di Kawi ya. Jadi kita lihat seberapa cepat sih perbandingan antara provider ini. Oke. Mungkin bisa dimulai sekarang. Oke. 3, 2, 1, go. Jadi sebenarnya server-server ini apa sih perbedaannya? Kan ada yang Universitas Brawijaya, ini ada yang Hutchison 3 Indonesia Sub. Oh, ini kayaknya perlu diulang deh kan? Biar semuanya servernya sama, biar sama ya? Biar sama. Oke. Jadi kita mulai lagi guys, karena ada perbedaan server. Mungkin ini lebih ke apa ya? Jaringan terdekat. 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Connecting. Jadi perbedaannya cuma di ini apa? Itu ya? Buat sinyal towernya. Emang di towernya sepertinya kayak gitu sih. Berarti ini lokasinya di Universitas Brawijaya, disamain semuanya ya. Servernya semua di Universitas Brawijaya. Terus jadi membutuhkan waktu ya. Nah, ini dari risalnya udah muncul. Oke, dari mana dulu nih? Nggak nih Kak? Kurang paham nih. Nah, yang ini dari Smartfren dulu ya. Oke. Ini dari Smartfren. Jadi bisa dilihat di sini Smartfren sendiri. Hasil dari Smartfren gimana nih Kak? Hasil dari Smartfren lumayan gimana ya? Lumayan kurang ya, soalnya dia cuma di 0,42 untuk download dan 0,57 untuk upload. Boleh dicatat Kak? Tri lebih cepat. Oke. Ini tes pertama ya. Ya. Berapa tuh diunduhnya? Oke, lihat. Kita Oke. Untuk speednya
di uji coba pertama ini kita ada di download 1,17 MB, terus uploadnya di 4,97 MB. Ini sepertinya kita bakal 3 kali tes. 3 kali tes ya. Biar bisa tahu rata-rata dari kecepatan providernya ya. Ini selanjutnya aku tes yang Axis ya. Axis. Provider Axis untuk diunduhnya, unduh sama uploadnya. Nah, diunduh ini kecepatannya 1,14 Mbps. Lalu untuk uploadnya itu 12,5 Mbps. Ini. Terus yang terakhir provider M3 ya. Iya, Indosat. Nah, di Indosat ini termasuk tinggi ya? Iya, termasuk tinggi. Termasuk tinggi daripada yang lain untuk kecepatan upload dan downloadnya, karena untuk downloadnya sendiri ada di angka 4,57 Mbps. Kenceng banget ya daripada yang tadi itu. Jadi kayak kelihatan banget ya perbedaannya. Beda. Lalu untuk uploadnya ada di angka 24,2 Mbps. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Kak perbedaan? Maksudnya kayak Mbps, terus download dan upload kecepatannya bisa dapat segini itu dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya semua itu pengaruh ketika kamu pakai buat streaming. Nah, buat streaming itu biasanya ngaruh banget untuk kecepatan downloadnya. Itu berpengaruh kayak buffering atau enggaknya, kualitasnya itu seberapa, seperti kayak gitu. Oke, jadi lebih ke kecepatan streamingnya ya. Streaming biasanya itu. Kalau main game juga pengaruh banget biar nggak nge-lag kayak gitu. Makin kenceng dan stabil itu biasanya nggak nge-lag ketika dipakai buat main game. Apalagi kalau main PUBG kayak gitu ya. Oke. Berarti itu termasuk ke data yang download ya. Kalau untuk data yang upload sendiri itu didapat dari mana kira-kira? Kalau upload dulu itu upload biasanya ketika kamu ya upload seperti biasanya. Itu kan ada beberapa yang tingkatannya kayak kurang, ada yang nggak terlalu kencang, ada yang cepet banget ada yang gitu cepet. ya. Berarti dari situ. Mungkin sekarang lanjut ke percobaan kedua ya. Percobaan pertama tadi yang menang berarti Indosat. Oke. Kita mulai Udah lagi. benar? Universitas Brawijaya. 3, 2, 1, go. Emang ini angkanya bisa berubah-ubah ya? Ya, biasanya sih bisa berubah-ubah tergantung dengan traffic internet. Kayak jam segini itu kan biasanya orang-orang pulang kantor. Biasanya juga lumayan banyak orang-orang yang streaming YouTube ketika pulang kantor kayak gitu. Itu biasanya juga pengaruh. Oh, berarti dari banyaknya pengguna dalam waktu yang sama ya? Ini kita udah sampai di tahap upload ini. Jadi udah. Terus Smartfren, terus yang ketiga Indosat, terakhir Axis. Mungkin bisa dilihat dari yang terendah ke yang teratas, tertinggi. Oke. Ini kita di Tri dulu. Nah, Tri yang pertama ini dia dapat kecepatan downloadnya di angka 0,78 MB. Nih. Terus kecepatan uploadnya ada di 3,13 MB. Gitu. Terus apa lagi Kak? Selanjutnya ada di ini ya, apa nih? Axis. Nih. Untuk Axis sendiri kecepatan unduh dan unggah berarti apa tuh? Download sama upload. Di downloadnya tuh ada di angka 1,12 Mbps. Lalu untuk di uploadnya ada di angka 2,84 Mbps. Selanjutnya tertinggi boleh ini dah, ini dulu. Ini ya. M3 dulu. Ternyata M3 turun sekarang guys. Jadi posisi keberapa nih berarti? Kedua. Jadi downloadnya ada di angka 4,23 Mbps dan uploadnya ada di angka 23,7 Mbps. Selanjutnya yang tertinggi kali ini. Ini ada di nih Smartfren nih. Ini lumayan beda banget sih, jomplang banget dari percobaan pertama. Kita dapat 7,57 di download sama 0,88 di uploadnya. Nah, di percobaan kedua kita dapat data lagi yang baru. Mungkin bisa mulai dari data yang terendah dulu ya. Data terendah dulu ini berarti ada di Tri. ada Tri.
Nah kita di Tri ada kecepatan downloadnya di 0,78 dan kecepatan uploadnya ada di 3,13 MB per second. Oke. Yang kedua kita di ini ada di Axis kita download ada di 1,12 MB per second, terus uploadnya kita di 2,84. Selanjutnya gimana, Bella? Selanjutnya ada di apa nih? Smartfren ya. Smartfren kecepatan downloadnya ada di angka 7,56. Lalu di kecepatan uploadnya ada di angka 0,88 Mbps. Jomplang banget ya antara upload sama downloadnya itu. Iya. Emang ini datanya tadi mirip-mirip ini. Oh gitu ya. Selanjutnya yang terakhir M3 untuk downloadnya ada di angka 4,23 Mbps. Lalu untuk kecepatan uploadnya ada di angka 23,7 Mbps. Ini udah percobaan kedua ya. Percobaan kedua. Mungkin sekarang percobaan terakhir. Oke, percobaan terakhir ya. Oke, let's start. Oke, 3, 2, 1, go. Oke, mulai. Jadi sebenarnya berapa sih Kak minimal angka atau data yang dibutuhkan untuk upload? Biasanya kan kita kalau lagi sekolah daring otomatis kita upload gitu kan, upload makalah, upload tugas kayak gitu. Nah sebenarnya kecepatan minimal tuh ada di angka berapa sih? Apakah di angka yang tadi ke 0, sekian itu udah bisa atau harus menunggu beberapa waktu? Sebenarnya kalau di kegiatan daring seperti itu ya, itu yang lebih diutamain itu lebih ke stabilitas. Jadi bener nih ada yang kenceng banget ketika upload, tapi ketika di beberapa waktu itu dia turun, itu buat apa? Jadi lebih baik itu yang standar, mungkin di 2 atau 3, 4 Mbps, tapi stabil di kecepatan segitu. Nggak perlu meluk-meluk yang langsung 10, 7 kayak gitu, tapi beberapa second kemudian dia turun. Oh begitu. Jadi walaupun kecepatannya kenceng, tapi kalau ternyata nggak stabil, percuma. Apalagi buat teman-teman yang pakai Zoom. Zoom itu juga pengaruh banget. Itu ntar ada kualitas gambarnya itu biasanya agak pecah-pecah kayak gitu. Kalau kualitasnya naik turun ya. Tapi kalau kualitasnya stagnan walaupun dengan angka 2 sekian Mbps, itu tetap jernih atau masih jernih. 2,23 MB itu biasanya masih jelas. Ini udah keluar nih hasilnya, langsung aja kita bahas. Setelah percobaan kita ya. Angkanya udah beda-beda lagi nih. Berubah lagi nih. Ntar kita comparein. Tri kita download dapat 1,33. Terus di uploadnya dapat 7,29. Nih. Ini naik banget sih dari uploadan yang sebelumnya. Oke, yang di situ punya apa Bel? Yang ini. Ini aja deh yang kedua. Yang Axis dulu ya. Axis kita download dapat 1,87. Terus uploadnya dapat 16,5. Gitu. Setelah itu lanjutnya ini ya. Nih, Smartfren nih. Nih, Smartfren sekarang downloadnya dapat 3,5. Dapat 3,5 MB nih. Kenceng nih. MB per second ya itu. Iya, per second. Uploadnya dia jadi 1,72. Turun ya termasuk. Ini naik, tapi downloadnya turun. Yang terakhir ada di AM3. Untuk kecepatan downloadnya dia ada di angka 5,29 MB per second. Lalu untuk kecepatan uploadnya dia ada di angka 19,6 megabyte per second. Oke. Dari tadi sepertinya yang uploadnya lancar, yang uploadnya stabil di atas itu Indosat ya? Indosat ya? Iya, Indosat yang Urido ya? Oke. Untuk yang kedua mungkin bisa dikalkulasi Kak. Bisa kita lihat juga ya resultnya di sini dalam ini apa namanya rangkumannya. Iya. Nah sebenarnya itu cara kita mengetahui worth it atau nggak worth it-nya ini tuh nggak segampang orang-orang pikirkan.
Tapi kalau metode kita cukup ngebandingin dari berapa harga kartu yang kita beli, terus berapa paket data yang kita dapat, dan berapa cepat paket data yang kita pakai kayak gitu. Berarti cukup di 3 hal ya. Cukup di 3 berapa hal. Harganya, berapa yang kita dapat, dan seberapa stabil kecepatannya. Nah, setelah 3 kali percobaan tadi, kita udah dapat hasilnya nih. Dari beberapa hasil ini tuh nggak semua sama kayak di tempat kalian ya. Ini cuman di tempat kita kecepatannya seperti ini. Nah, dari semua itu tadi, dari rata-rata Smartfren kita dapat kecepatan uploadnya di rata-rata 1,06. Nah, sementara downloadnya ada di 3,83 Mbps. Setelah itu kita ada di Tri. Untuk Tri sendiri kita dapat di 5,13 Mbps untuk uploadnya. Sementara untuk downloadnya ya relatif lebih rendah, ada di 1,09. Selanjutnya Indosat. Untuk Indosat sendiri total rata-rata dari 3 kali percobaan tadi untuk data uploadnya ada di angka 22,5 Mbps. Lalu untuk termasuk kenceng banget ya, yang paling kenceng daripada yang lain. Lalu untuk downloadnya ada di angka 4,69. Termasuk stabil ya dia. Termasuk stabil dari percobaan beberapa kali tadi. 1, 2, dan 3. Di angka-angka segitu ya. Lalu untuk yang terakhir ada di Axis. Axis ya. Untuk Axis sendiri data uploadnya rata-rata ada di angka 10,61 Mbps. Lalu untuk data downloadnya ada di angka 1,37. Ini termasuk kecil banget ya perbandingannya antara download sama uploadnya. Timpang sekali sih emang. Dari kesekian tadi itu, emang yang paling worth it menurut kita adalah Indosat Ooredoo sebagai pemenangnya. Dia di harga 10.000, dia dapat kecepatan upload dan downloadnya stabil banget. Mungkin ini karena dia juga udah lama ya. Udah lama, lebih dulu daripada jam provider terbangnya udah tinggi banget. Jadi wajar ya dengan harga 10.000 dapat 2 GB dengan kecepatan yang stabil. Lalu ranking keduanya jatuh ke? Ranking keduanya jatuh di mana Kak? Di Axis. Wow, biasa. Dengan dana 12.000 kita dapat kuota 1,5 dan dengan kecepatan yang lumayan sih buat upload ya. uploadnya. Upload Apalagi sekarang udah ditunjang sama jaringannya kan gabung sama XL Axiata. Itu biasanya lebih menyebar. Oke. Kesimpulannya Kak? Sebenarnya balik lagi ke kalian. Soalnya ini juga di beda tempat, beda kecepatan. Tapi kalau rekomendasi kita tadi adalah Indosat. Pilihlah sesuai dengan kebutuhan kalian. Pilihlah yang stabil dan worth it. Jadi kalau Alex pilih mana nih? Kalau aku sih dari keempatnya susah ya milih. Aku pilih kamu aja deh kalau gitu. Yaudah kalau gitu kita pamit dulu. Alexandra sini pamit. Bella Jela pamit. Sampai jumpa di Radama Online. Dadah.